Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya hari ini pertama kita ketemu dengan dosen PA-nya ya. PA, atau apa kepanjangan PA? Tahu? Pembimbing akademik. Pembimbing akademik. Ya, dulu waktu, ya kalau waktu SMA kita punya apa ketua kelas ya. Ketua kelas apa namanya? Wali kelas, Wali kelas. Siswanya ya, wali kelas ya. Nah, jadi sekarang saya adalah wali kalian ya di kampus selama insya Allah nanti 4 tahun ke depan ya. Kalau Allah mengizinkan kita terus berkuliah di prodi THP ini ya. Nanti kita akan perkenalan satu ya. Perkenalan satu-satu, aduh agak ribut. Ya, perkenalan satu-satu, asal sekolahnya, tinggal di mana, ya. Itu pertanyaan klise yang akan kalian ulang-ulang terus sampai akhirnya mulai kuliah nanti. Ya, nanti ada pertanyaan nanti di fakultas lagi ditanya nanti, jurusan ditanya lagi, nanti di prodi ditanya lagi, itu pasti berulang-ulang. Alasannya kenapa masuk THP, sekolah di mana, tinggal di mana, gitu ya. Berapa bersaudara kalau perlu semua-semuanya, ya. Oke, silakan. Itu perkenalan diri dulu, baru nanti akan saya sampaikan mengenai fungsi PA dan apa kewajiban-kewajiban kalian yang harus kalian kerjakan di kampus nanti, ya. Oke, yang pertama siapa namanya? Putih dulu ya. Silakan Putih. Perkenalkan, nama saya Putih Haliza dari SMA Negeri 4 Kota Jambi. Alasan saya masuk teknologi hasil pertanian ingin memajukan petani Indonesia karena di Indonesia pertanian masih banyak gitu. Jadi Oke, ya karena Indonesia negara agraris gitu ya, jadi mau masuk teknologi hasil pertanian ya, karena mau pertaniannya. Kemarin masuknya jalur apa ya? Apa istilahnya? Saya nggak tahu nama jalur-jalur itu, nggak ingat. Jalur apa? SMPTN. Iya, SMPTN. Itu yang pakai milih-milih gitu? Iya. Iya, dari sekolah. Oh, kalau saya dulu namanya jalur BK ya, jalur sekolah gitu ya, pakai rapor gitu ya. Iya. Oh, gitu. Undangan. Ya kenapa? Jalur undangan. Suara kamu putus-putus atau sinyal saya nggak bagus atau sinyal kamu ya? Jalur apa namanya? Undangan. Undangan. Nah, dari tadi kamu udah berapa kali bilang undangan nggak dengar saya. Oke, ya jadi itu dia tadi Ya, namanya Putih. Ya, selamat datang di THP. Semoga apa namanya yang kamu cita-citakan nanti tercapai ya. Sedikit saya mau menjelaskan. Pertama, kita sekarang memang di bawah Fakultas Pertanian. Nanti ketika ospek dan lain-lain, PKK fakultas, PKK jurusan nanti akan diceritakan asal muasal kenapa THP bisa di pertanian ya. Awalnya THP itu dulu di pertanian, terus akhirnya tahun 2013 itu kita pindah ke Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, tahun ini kita kembali lagi ke pertanian dengan harapan bisa kembali berdiri di fakultas sendiri lagi nantinya. Nah, THP itu ya bukan memajukan pertanian Indonesia ya fungsinya ya. Kita itu nama lainnya itu adalah teknologi pangan. Ya, jadi kalau misalnya kamu lihat di universitas lain, itu ada namanya ilmu dan teknologi pangan, ya, ilmu teknologi pangan ITP, ya, atau teknologi pangan atau ilmu pangan seperti itu. Nah, THP masih banyak beberapa di universitas di Sumatera, ada Unan, ada di Unila, ya. Di Sriwijaya juga masih THP kalau nggak salah, tapi kalau di Jawa itu sudah banyak yang namanya ITP. Ya, nah jadi kalau kita ini berhubungannya sama pangan, ya sama makanan, ya bukan nyangkul-nyangkul, nggak ada, kamu nggak akan ketemu sama namanya pupuk, nggak ketemu sama namanya cangkul, ya kita ketemunya sama blender, ya mixer yang kayak gitu ya, homogenizer, Ya, kayak gitu ya.
Jadi nanti kita pasca panen setelah dia dipetik, dimasak, masuk ke mulut, sampai keluar lagi. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi di luar bagaimana dia masuk ke mulut, bagaimana dia keluarnya bagaimana. Ya, itu yang kita pelajari. Ya, Bu. Nah, selanjutnya Putih, ada yang mau ditanya Iqbal tentang Putih? Nomor telepon nggak ada ya di WA ya. Jadi biasanya itu kita ketemu di kampus ya. Kalau nggak salah kemarin kita juga sudah buat aturan untuk mahasiswa baru ketemu dengan PA-nya itu harus di kampus tatap muka. Tapi akhirnya saya kurang tahu apakah ada yang PA-nya ketemu di kampus atau tidak. Soalnya saya mengikuti himbauan dari rektor yang sejak pasca kena COVID ya. Jadi karena pasca kena COVID kan jadi ditekan lagi pertemuan kita di kampus. Makanya kita sempatkan hari ini kita ketemu di Zoom. Fikri masuk lagi. Oke, selanjutnya Iqbal ya. Silahkan Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Asal saya Merangin. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Merangin. Alasan saya mengikuti prodi Teknologi Hasil Pertanian, yaitu ingin mengenal lebih dalam tentang pertanian, Bu. Oke, Sekian, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang posisi masih di Merangin ya? Masih, Bu, di rumah, Bu. Belum ke Jambi ya? Iya. Jadi kalau misalnya PSBB, Bu. ya masih misalnya masih belum dibutuhkan ke Jambi sini, nggak usah, masih di sana aja gitu kan. Insya Allah nanti kalau waktunya, kalau diizinkan Allah, nanti kita bisa ketemu di kampus. Oke? Jadi Iqbal sama Putih ketika milih THP masih belum tahu THP itu apa ya? Udah tahu? Belum tahu ya? Kan dari namanya teknologi hasil pertanian, ya kan? Sedikit tahu, Bu. Kenapa Iqbal? Sedikit tahu, Bu. Oh, sedikit tahu. Nggak mencoba cari tahu ya? Coba, Bu. Oh, coba cari tahu. Mencoba di Google. Iya. Kakak tingkatnya juga. Iya. Kenapa kakak kelas? Kakak tingkat. Kakak tingkat. Nanya juga. Oh, dia pakai HP. Iya. Oh, siapa? THP kita? Ada juga namanya. Iya. Siapa namanya? Kita. Bang Paris. Bang Paris. Paris? Iya. Paris 2019 ya? Ya. Kemarin kan? Tahun kemarin. Paris. Yang kurus-kurus tinggi ya? Iya. Ya, kurus. Iya, Paris. Iya, Bu. Iya. Soalnya kan gini, saya kan terakhir ketemu sama mahasiswa kan bulan 3 kan ya. Jadi saya juga udah agak lupa mahasiswa saya, apalagi yang bukan PA saya. Kalau yang PA saya mungkin kemarin sudah ketemu lewat Zoom juga ada berapa kali gitu kan, bimbingan gitu kan. Tapi kalau yang bukan PA saya jadi agak lupa sudah. Paris, iya, waktu saya ingat Paris. Iya, dia. Saya juga, Bu. Kenapa? Kakak saya juga di THP. Oh, kakak kamu juga? Kakak kandung? Ya. Siapa? Iya. Siapa Putih namanya? Nanda Nurisa. Putih kan? Putih Nanda Nurisa. Iya. 2016 ya? Iya. Iya. Saya juga tadi barusan lihat muka kamu kayak mirip ya. Mana Putihnya? Di kampus penelitian? Lagi ke kampus. Iya. Bimbingan dengan Bu. Iya, Putih ya. Namanya Putih juga ya depannya ya? Iya, Bu. Oh iya, makanya. Iya, Bu. Benar. Oke, itu dia tadi. Sekarang giliran Fikri ya. Yo. Fikri. Perkenalan, Bu. Iya dong. Nama saya Muhammad Heldi Fikri, biasa dipanggil Fikri, asal SMA Negeri 1 Surulangun, lolos masuk UJA lewat jalur SNMPTN Barat. Kenapa? Alasan masuk jurusan
prodi teknologi hasil pertanian, yaitu dengan kayanya sumber daya alam di Indonesia, saya ingin memanfaatkannya dengan apa? Putus-putus ya. Dari mana tadi Fikri ya? Sarolangun. Mana tadi saya kok agak ngayal ya, gara-gara mikirin putih. Dari Sarolangun, Bu, kalau nggak Iya, salah, iya, Bu. iya. Mirip. Saya jadi perasaan saya lagi ngobrol sama Putih. Putih panggilnya apa ini? Ini yang itu Putih, kakaknya yang ini? Putih, Bu, sebenarnya. Kalau teman-teman manggil Putih. Iya, jadi nama panggilan kalian jadi sama gitu ya sama teman-temannya ya. Teman Putih, Iya. kakaknya manggil Putih, Putih dipanggil Putih, ya. Ya, Bu. Iya. Sama saya juga waktu itu ada angkatan 2015 kan. Jadi dia tuh namanya itu kalau nggak salah berlima saudara, itu Siti semua depannya. Jadi lima-limanya dipanggil Siti sama temennya. Jadi temennya ke rumah, Bu ada Siti, Siti yang mana gitu kan. Karena lima-limanya Siti. Fikri ini sinyalnya kurang bagus ya? Bisa Fikri? iya, Bu. Fikri dari Sinyal lagi. Sarolangun. Iya, tapi sekarang bagus Fikri sinyalnya. Oke, jadi dari Iya, Sarolangun bagus. ya. Fikri, Iya. apa namanya? Sekarang masih di Sarolangun? Iya, Bu, masih di rumah. Iya, ya. Selanjutnya kita punya Tasya ya. Panggilannya siapa Tasya ya? Suara Tasya nggak keluar, sayang. Oh, nggak keluar suaranya ya. Yang lain dengar? Enggak, Bu. Enggak ya. Nggak dengar, Bu. Kenapa ya? Coba besarin. Atau Mikrofonnya ketik lewat chat diaktifkan, aja, sayang. Kenapa ya suara kamu ya? Atau mungkin handphonenya kali? Ya, jadi mahasiswa kita itu kalau ditanya kenapa kita masuk THP, itu jawabannya itu terlalu muluk-muluk ya. Jadi jawaban secara alaminya aja. Kenapa masuk THP? Putih, ikutin kakak, Bu. Kakak saya kayaknya enak tuh masuk THP, jadi saya ikut juga, gitu kan. Nah, Iqbal kenapa masuk THP? Cuman masuk di situ, Bu, yang lain nggak lulus. Nah, kan gitu tuh nyata, gitu alasannya, gitu kan. Ya, ya coba. Tasya, udah ada suaranya? Nggak tahu, Bu. Udah. Silakan Tasya. Kenalkan, nama saya Tasya Dwi Safitri. Ya, Panggil Tasya. Tasya. Terus Ya. asal sekolahnya dari mana? Asal sekolah dari SMA Ferdi Ferry Jambi. Oke, ya. Jalur masuknya apa? Jalur masuknya SBMPTN. Oke. Pilihan keberapa? Pilihan pertama. Pilihan pertama. Oke, alasan memilih THP apa? Aneh, Bu, namanya gitu ya. Nggak cari-cari tahu. Nggak cari-cari tahu dulu, sayang. Apa itu gitu. Background prodinya apa gitu. Ketika milih itu nggak cari-cari tahu dulu ya. Cari tahu dulu pertama. Kan cuma pertanian. Ternyata pertanian tuh ada banyak lagi jurusannya. Oh, gitu. Jadi dari awal pengennya memang pertanian. Iya. Oke, lalu ketika banyak jurusannya, bingung mau pilih yang mana? Iya. Oke, gitu. Terus akhirnya kenapa? Kenapa milih ini jadinya? Kenapa? Lebih tertarik teknologi hasil pertanian aja daripada yang lainnya. Oke, ya sudah tapi baca-baca tentang informasi-informasi yang di Google tuh kayak lebih tertariknya ke sini aja. Oke, ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi kalau misalnya Tasya dari awal pengen masuk pertanian karena tertarik sama tanaman, mau nanam-nanam, gimana supaya tanaman subur, itu kita nggak ketemu di sini sayangnya. Ya, kita ketemunya di sini itu bagaimana supaya transportasi misalnya yang sudah dipanen,
nyampe ke tempat penjual lebih awet gitu ya. Bagaimana menghasilkan makanan yang lebih tahan lama gitu. Bagaimana bisa mempertahankan nutrisi dari produk yang sudah kita panen ketika kita olah, yang seperti itu Tasya ya. Ya, jadi Tasya insya Allah cocok di sini ya. Jadi semuanya yang penting kita mau belajar. Oke, si Fikri tadi ini sepertinya hilang timbul ya. Nanti rekamannya kita kirimkan ke temannya supaya bisa lebih mengenal teman-temannya lagi. Berarti 1, 2, 3, 4 baru 4 ya. Tadi di 7 si Putri, 2 lagi ya. Siapa? Rina Gustina. Ya, Rina Gustina sama Cindy sama Putri Ani yang ya. Putri tadi kan nggak ada. Satu lagi siapa? Ya, Cindy. Oh iya, Cindy. Oke. Nah, biasanya kita sebelum memulai perkuliahan itu harus mengontrak KRS. Istilah kita tuh mengontrak ya, entah apa yang dikontrak, entah bayar kontrakan, saya juga nggak tahu dari mana dulu istilahnya. Soalnya di universitas lain itu nggak selalu itu istilahnya. Ya, biasanya mereka istilahnya ambil-ambil aja gitu ya. Nggak ada istilah ngontrak-ngontrak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ngobrol sama temennya yang kuliah di universitas lain, kamu ngontrak berapa SKS? Hah, emang rumah? Gitu kan ya, jadi jangan kaget gitu ya, kalau temennya nggak ngerti istilah kita. Nah, biasanya semester 1 sama semester 2 itu adalah paket yang sudah ditetapkan sama program studi, jadi wajib diambil. Ya, wajib diambil semester 1 sama semester 2. Nah, semester selanjutnya itu ada mata kuliah lagi, mata kuliah wajib, 3, 4, 5, 6, itu masih mata kuliah wajib. Nah, itu bisa kalian ambil sesuai dengan SKS yang IP yang kalian peroleh pada saat semester ini. Ya, sebagai contoh, misalnya semester ini kalian ngontrak 20 SKS kan? Nah, itu karena dia wajib. Semester depan juga 20 SKS, wajib kalian ambil. Nah, semester 3, misalnya ada mata kuliah wajib sebanyak 22 SKS misalnya. Tapi ternyata IP kalian yang kalian peroleh di semester 2, ya, semester 2 itu misalnya 2,8. Ya, 2,8 itu maksimal untuk mengontrak SKS selanjutnya itu adalah 20 SKS. Sehingga mata kuliah wajib yang kalian tadi punya 22 itu tidak bisa kalian kontrak semuanya. Oke? Mengerti? Nah, ya, nanti biasanya itu kalau dari universitas itu kan kita dapat buku prospektus namanya. Nah, sekarang ini kan lagi pandemi COVID, saya nggak tahu apakah kalian bisa dapat panduan secara PDF atau dapat kemudian menyusul hard copy-nya, saya nggak tahu, tapi nanti ketika dapat panduan apapun bentuknya, saya harap kalian bisa pelajari dari situ lebih lanjut seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada lagi yang mau ditanya, boleh ditanya sama saya atau boleh ditanya sama seniornya. Biasanya itu mahasiswa baru ini ada join ke grup besar bimbingan saya. Jadi ada bimbingan 2016, 17, 18, 19, nah sekarang 20, berarti ada 5 tahun di situ. Nanti kalau misalnya apa, saya masukin satu orang aja, satu orang nanti masukin yang lain. Oke, nanti kalau ada waktu lagi, nanti akan kita Zoom-an sama senior-seniornya juga yang bimbingan saya. Jadi bisa saling mengenal satu sama lain walaupun tidak berjumpa. Oke. Nah, setelah kalian ngontrak KRS, itu biasanya harus ada persetujuan PA kan? Jadi PA akan memvalidasi jumlah dan atau mata kuliah yang akan kalian ambil di semester berlangsung, semester yang akan berjalan. Nah, biasanya kami yang bimbingan saya kemarin akhirnya menetapkan, biasanya itu kan boleh ngontrak atas kalau misalnya sudah selesai mata kuliah wajib yang dipilihnya. Nah, tapi kami menetapkan standar untuk ngontrak atas, ya misalnya kalian semester 3 mau ngontrak mata kuliah semester 5 nih, dengan anggapan dengan mengontrak atas akan lebih cepat lulus. Boleh demikian, tapi kalau IP kalian itu adalah 3,3. Yang bimbingan saya aja ya, kalau yang lain mungkin boleh, tapi kalau bimbingan saya itu 3,3. Udah 3,3 ya, atau nanti kalau bisa diskusikan lagi kita turun sedikit boleh 3,2. Nah, tapi kalau 3 aja nggak boleh ngontrak atas.
ya, karena rawan untuk nilainya jatuh seperti itu ya. Daripada nilainya turun, bagus kalian ikuti aja perkuliahan yang memang diwajibkan pada kalian di semester tersebut. Nah, untuk semester 1 ini ya, kita kan kuliahnya online ini ya, jadi nanti tolong dikerjakan, belajar sesuai yang dibutuhkan seperti itu ya. Jadi jangan merasa karena online malah males-malesan seperti itu kan, kuliahnya malah nggak bagus gitu ya. Jadi apa namanya, nah satu lagi, nanti ketika nilai keluar di semester akhir, itu semester 1 itu rawan untuk nilainya kurang bagus. Tapi saya dari awal selalu ingatkan, jangan berkecil hati ketika nilai keluar dan dapat nilai jelek, tapi harus diperbaiki di semester selanjutnya ya. Jadi semester selanjutnya harus tinggi nilainya supaya pada tahun yang semester kita ambil lagi pada semester depannya yang kita punya mata kuliah PN ya. PN itu adalah perbaikan, itu biasanya kalau nilainya tuh D ya, ada juga istilah mengulang atau kalau nilainya E ya. Jadi di tahun depan di semester yang sama itu ngontrak mata kuliah yang nilainya jelek tadi. Nah, makanya kalau kita misalnya ke semester ini kimianya dapat E misalnya, berarti kan semester 3 harus ngontrak kimia lagi kan? Ya. Nah, jadi usahakan semester 2 itu nilainya bagus semua. Jadi dapat IP tinggi sehingga bisa ngambil SKS berlebih. Gitu. Jadi tidak ada mata kuliah yang ketinggalan. Oke. Semoga lancar menjalani semester 1 ini. Semoga tetap semangat, jaga kondisi kesehatan. Semoga kita dilindungi Allah dari pandemi ini dan segera bertemu di kampus kita. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, silakan. Untuk kurikulum, katanya kurikulum baru ya, besok keluar. Oke, masalah kurikulum itu nggak ada yang perlu kalian risaukan ya, karena kan kalian tinggal mengambil mata kuliah yang disediakan di Siakat ya. Jadi silakan lihat di Siakat, karena ini kan juga masih semester 1 ya. Semester 1 itu kan masih mata kuliah wajib ya, jadi nggak usah pikir yang mulu-mulu, aduh aku nanti gimana, aduh aku nggak nanti gimana, nggak usah. Jadi jalanin aja semester demi semester itu dengan ikhlas, dengan baik, dengan dengan kemampuan kita yang maksimal, ya. Ya jangan masih semester 1 ini main-main aja lah dulu, nanti tunggu semester atas baru serius, ya. Nanti udah semester atas nanti masih ada tahun depan, ya nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus tetap memberikan yang terbaik di setiap semesternya. Untuk kurikulum tidak perlu kalian risaukan, kurikulum pasti memberikan yang terbaik untuk kalian dan orang tua kalian yang sudah mempercayakan kalian untuk masuk di prodi ini. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Putih taunya dari kakaknya ya? Ida, teman-teman juga ada katanya lampu. Ya, kalau kalian nonton siaran TV, di TV kan juga sudah ada beredar ya berita ya kan, Merdeka Belajar. Ya, jadi kurikulum kita 2020 ini disusun untuk mengikuti kuliah Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar MBKM ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, jadi semester 1 ini biasanya masih mengulang materi-materi kita di SMA. Ya, Putih IPA ya? Iya. Fikri? IPA ya? Iya, Sapitri IPA juga? Iya, IPA, Bu. Ya, Iqbal IPA juga? IPS, Bu. Oh, IPS ya. Tapi nggak apa-apa, nanti diikutin aja, tapi belajarnya harus lebih ekstra. Ya, nah sekarang kan kalaupun misalnya ini masih mata kuliah dasar, jadi nanti kan
selesai kuliah itu kamu masih bisa cari di internet atau di YouTube gitu kan, mengenai kuliah kamu tadi, cari channel orang yang lain supaya kamu misalnya lebih mengerti seperti itu gitu ya. Jadi lebih ekstra belajarnya ya Iqbal ya. Oke. Iya, Bu. Ada yang mau ditanya? Nah, nanti ketika udah ngisi KRS, itu setiap semesternya kalian harus minta tanda tangan saya. Nah, itu biasanya harus dibuat rangkap. Ya, satu kalian tinggalin untuk saya, satu kalian simpan. Seperti itu. Ya? Oke. Ya, jadi jangan lupa nanti di-download KRS-nya. Ya. Jangan setelah ajukan terus sudah disetujui, KRS-nya nggak diapa-apain, harus di-download. Oke? Ngerti? Baru kirimkan ke saya. Akan saya tanda tangan. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ke kampus ya, Bu, tanda tangan. Enggak, kan online sekarang, sayang. Jadi kamu kirimin aja ke saya PDF, nanti saya tanda tanganin. Oh, gitu. Ya, karena sebenarnya kalau tanda tangan elektronik itu kan lebih ribet ya. Jadi sekarang masih tanda tangan biasa aja dulu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, jadi nanti di-download, kirimin aja ke saya gitu ya. Nanti saya tanda tangan, saya kirimin lagi. Itu untuk kalian simpan. Ya, nanti setiap semester seperti itu ya. Jangan harus diingetin ya. Jadi setiap semester itu ketemu sama PA-nya, jangan pada saat mau ngontrak aja. Ya, ini kadang udah ngontrak pun nggak pernah ke DPA. Ya, itu harus dikerjain setiap semesternya. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada. Semoga kuliahnya lancar. Yang belum, Tasya sudah ya isi KRS-nya? Ya, jadi hari ini terakhir ngajukan KRS. Nanti Senin sudah bisa kuliah. Ya, Senin sudah bisa kuliah, dicek di cek dosennya. Untuk biologi nanti pertama sama Ibu Arzita. Ya. Oke. Ada lagi? E-learning-nya sudah bisa dibuka ya? Udah, Bu. Iya, udah. Oke, ya udah. Semoga lancar kuliahnya. Kalau e-learning-nya nggak bisa dibuka, sampaikan ke temennya, boleh dicoba lagi. Kalau nggak bisa juga, coba besoknya lagi. Kalau nggak bisa juga, baru hubungi saya, nanti saya hubungi LPTK. Oke, ada? Nggak ada? Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga perkuliahannya lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Belajarnya ekstra ya. Oke, ya, terima Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.